Introvert adalah sebuah ciri kepribadian yang ditandai dengan fokus pada perasaan internal, daripada sumber-sumber stimulasi eksternal. Introvert dan ekstrovert seringkali dipandang sebagai dua hal yang saling berlawanan, namun pada kenyataannya, sebagian besar orang berada di tengah-tengahnya. Walaupun jumlah orang yang masuk ke dalam kategori introvert berjumlah sekitar 25 hingga 40% dari total populasi, namun, masih banyak terdapat kesalahan dalam memahami tipe kepribadian ini. Penting juga untuk dicatat bahwa introversi tidaklah sama dengan kecemasan sosial atau rasa malu. Menjadi seorang introvert, tidak juga langsung berarti Anda menjadi seorang sosok yang cemas dan pemalu secara sosial. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel kami terlebih dahulu, sebagai penyemangat kami dalam menghadirkan berbagai konten edukasi lain ke depannya. Pengertian introvert. Introvert merupakan salah satu ciri kepribadian yang banyak terdapat di banyak teori kepribadian. Orang-orang yang introvert memiliki kecenderungan untuk fokus ke dalam, lebih fokus pada pikiran, perasaan dan suasana hati internal, daripada mencari suatu stimulasi eksternal. Introversi pada umumnya dipandang sebagai bagian dari sebuah kontinum bersama dengan ekstroversi. Introversi berada di satu ujung skala, sedangkan ekstroversi berada di ujung yang lain. Istilah introversi dan ekstroversi dipopulerkan melalui karya Carl Jung, dan kemudian menjadi bagian dari teori-teori terkemuka lainnya. Menurut banyak teori kepribadian, setiap orang memiliki tingkat introversi dan ekstroversi, namun, tiap orang memiliki kecenderungan untuk condong kepada salah satunya. Introvert cenderung lebih pendiam dan mawas diri, tidak seperti seorang ekstrovert yang memperoleh energi dari interaksi sosial. Seorang introvert harus mengeluarkan energi dalam berbagai situasi sosial. Setelah menghadiri suatu pesta, atau menghabiskan waktu bersama sekelompok besar orang, seorang introvert seringkali perlu untuk mengisi ulang energinya dengan menghabiskan waktu sendirian. Gejala dan ciri-ciri introvert. Apakah Anda selama ini berasumsi bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menilai siapa saja yang introvert? Introvert sebenarnya memiliki berbagai tipe dan karakteristik, walau mungkin Anda menilai seseorang yang introvert adalah orang yang pemalu dan lebih suka tinggal di rumah sendirian daripada harus bersosialisasi. Memang ada introvert yang tertutup secara sosial dan lebih suka untuk tetap di rumah membaca buku daripada pergi ke sebuah pesta besar, tetapi ada juga banyak orang introvert yang juga senang bersosialisasi. Bahkan Anda mungkin akan terkejut jika mengetahui bahwa banyak dari orang yang selama ini Anda anggap sebagai kupu-kupu sosial sebenarnya cukup tertutup. Berikut ini beberapa tanda atau gejala bahwa Anda atau seseorang yang Anda kenal mungkin termasuk ke dalam orang-orang yang introvert. Yang pertama, energi terkuras ketika berada di sekitar banyak orang. Seorang introvert akan merasa lelah setelah menghabiskan waktu bersama dengan banyak orang. Setelah seharian berinteraksi dengan orang lain, seorang introvert akan merasa perlu untuk mundur sejenak ke suatu tempat yang tenang dan memiliki banyak waktu untuk menyendiri. Salah satu ciri utama dari pribadi introvert adalah harus dan selalu mengeluarkan energi dalam situasi-situasi sosial, tidak seperti ekstrovert yang mendapatkan energi dari interaksi semacam itu. Namun, hal ini bukan berarti semua introvert selalu menghindar dari acara-acara sosial sama sekali. Banyak dari introvert yang benar-benar menikmati dalam menghabiskan waktu bersama orang lain, namun dengan satu pengecualian, seorang introvert cenderung lebih suka ditemani oleh teman-teman dekat. Meskipun seorang introvert mungkin pergi ke sebuah pesta dengan tujuan bertemu dengan orang baru, namun sebenarnya dia bermaksud menghabiskan waktu berkualitas bersama teman-teman baiknya. Selanjutnya yang kedua, menikmati kesendirian. Sebagai seorang introvert, kemungkinan gambaran Anda tentang sebuah waktu yang berkualitas adalah sebuah sore yang tenang untuk Anda sendiri, menikmati hobi atau minat yang Anda miliki, beberapa jam sendirian bersama dengan sebuah buku yang berkualitas, jalan-jalan di alam yang damai, atau menikmati sebuah program televisi favorit Anda, adalah cara-cara yang dapat membantu Anda untuk merasa segar dan berenergi.
Hal ini bukan berarti bahwa rata-rata orang introvert ingin menyendiri di sepanjang waktu. Banyak para introvert yang suka menghabiskan waktu dengan teman, dan berinteraksi dengan orang-orang yang dikenal dalam suatu situasi sosial. Hal utama yang perlu diingat adalah, bahwa setelah seharian melakukan aktivitas sosial, seorang introvert mungkin akan menarik diri sejenak ke sebuah tempat yang tenang, untuk berpikir, berefleksi dan menyegarkan diri. Kemungkinan Anda adalah seorang introvert, jika Anda memiliki pemikiran bahwa akan bagus memiliki waktu selama beberapa jam untuk menyendiri. Yang ketiga adalah memiliki sekelompok kecil teman dekat. Salah satu kesalahpahaman tentang introvert adalah, bahwa para introvert tidak menyukai orang lain. Meskipun pada umumnya seorang introvert tidak suka bersosialisasi, mereka juga menikmati menghabiskan waktu dengan memiliki sekelompok kecil teman dekat. Alih-alih memiliki lingkaran sosial yang besar dari orang-orang yang dikenal, namun tidak terlalu erat, para introvert lebih suka memiliki hubungan yang dalam dan jangka panjang, yang ditandai dengan banyaknya kedekatan dan keintiman. Para peneliti telah menemukan bahwa orang-orang yang memiliki kepribadian introvert, cenderung memiliki kelompok pertemanan yang lebih sedikit. Para introvert biasanya akan berteman dengan lebih hati-hati, mereka juga lebih suka berinteraksi dengan orang-orang secara pribadi, daripada dalam suatu kelompok besar. Jika lingkaran sosial Anda cenderung kecil, namun sangat dekat, kemungkinan besar Anda adalah seorang introvert. Selanjutnya, yang keempat, sering digambarkan sebagai orang yang pendiam. Introvert sering digambarkan sebagai sosok yang pendiam, lembut dan terkadang sering disalahartikan sebagai sosok yang pemalu. Walau pada beberapa kasus, introvert memanglah orang yang pemalu, orang-orang tentunya tidak boleh salah mengira bahwa sikap introvert ini adalah sebuah rasa takut. Dalam banyak kasus, orang dengan tipe kepribadian ini, lebih suka memilih kata-kata mereka dengan lebih hati-hati, dan tidak membuang waktu atau energi untuk obrolan-obrolan yang tidak penting. Jika Anda adalah orang dengan tipe pendiam, dan sedikit pemalu, mungkin Anda adalah seorang introvert. Yang kelima, terlalu banyak stimulasi membuat Anda merasa terganggu dan sulit fokus. Ketika seorang introvert harus menghabiskan waktu di dalam berbagai aktivitas atau lingkungan yang sangat sibuk, mereka bisa merasa tidak fokus dan kewalahan. Sebaliknya, orang-orang ekstrovert cenderung dapat berkembang dalam situasi di mana terdapat banyak aktivitas, dan kecil kemungkinan akan menjadi bosan. Para peneliti telah menemukan bahwa para introvert cenderung lebih mudah dialihkan perhatiannya daripada orang-orang ekstrovert. Hal ini menjelaskan mengapa orang-orang introvert cenderung lebih menyukai suasana yang lebih tenang, dan tidak terlalu terburu-buru. Jika Anda cenderung merasakan kewalahan dalam situasi sosial yang sibuk, mungkin Anda cenderung sebagai seorang introvert. Yang keenam adalah sangat sadar diri. Karena orang-orang introvert cenderung suka berpaling ke dalam dirinya, maka mereka juga akan cenderung menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Jika Anda merasa memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat baik tentang diri Anda sendiri, motivasi dan perasaan, kemungkinan Anda akan menjadi orang yang lebih tertutup. Para introvert cenderung dapat enjoy hanya dengan memikirkan dan memeriksa berbagai hal hanya di dalam pikiran mereka sendiri. Kesadaran diri dan pemahaman diri sangat penting bagi seorang introvert, jadi mereka sering mencurahkan banyak sekali waktu untuk lebih banyak belajar tentang diri mereka sendiri. Hal ini mungkin melibatkan berbagai hal, seperti mengeksplorasi hobi-hobi yang mereka sukai, memikirkan kehidupan mereka dan membaca beragam buku yang membahas tema atau topik yang dirasa penting bagi mereka. Jika Anda merasa sadar dan juga menikmati, ketika sedang menggali berbagai pengetahuan yang mendalam tentang diri Anda sendiri, kemungkinan Anda adalah seorang introvert. Ciri orang introvert yang ketujuh adalah lebih suka belajar dengan melihat. Sementara para ekstrovert cenderung lebih suka untuk langsung terjun dan belajar melalui suatu pengalaman langsung, para introvert biasanya lebih suka belajar melalui observasi. Para ekstrovert suka belajar melalui trial and error, para introvert belajar dengan melihat atau memperhatikan. Para introvert senang memperhatikan orang lain ketika sedang melakukan suatu tugas, terus-menerus, sampai mereka merasa dapat mengerjakannya sendiri.
Ketika para introvert belajar dari pengalaman-pengalaman pribadi, mereka lebih suka untuk melakukannya di suatu tempat yang private di mana mereka dapat membangun keterampilan dan kemampuan tanpa perlu untuk tampil di depan penonton. Jika Anda lebih suka untuk belajar dengan melihat atau memperhatikan, ada kemungkinan Anda memiliki suatu bentuk kepribadian yang lebih tertutup. Yang kedelapan, lebih tertarik dengan pekerjaan yang memiliki kebebasan. Seperti yang bisa Anda bayangkan, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi sosial biasanya tidak begitu menarik bagi orang-orang introvert. Di sisi lain, pilihan-pilihan karir yang melibatkan bekerja secara mandiri, seringkali menjadi pilihan yang bagus untuk para introvert. Misalnya, seorang introvert mungkin akan senang bekerja sebagai seorang penulis, akuntan, programmer, desainer grafis, apoteker, atau sebagai seorang seniman. Introversi versus rasa malu. Penting untuk dicatat bahwa introversi tidak selalu sama dengan rasa malu. Schmidt dan Bass dalam bukunya yang berjudul The Development of Shyness and Social Withdrawal menulis, sociability mengacu pada suatu motif, kuat atau lemah, ingin bersama orang lain. Sedangkan rasa malu mengacu pada sebuah perilaku ketika bersama dengan orang lain, dihambat atau tanpa hambatan, seperti perasaan tegang dan tidak nyaman. Namun, seperti yang sudah dijelaskan, para introvert senang berada di sekitar orang-orang yang dekat dengan mereka. Para pribadi introvert juga cenderung memikirkan berbagai hal terlebih dahulu sebelum berbicara. Mereka ingin memiliki pemahaman yang penuh sebelum mereka menyuarakan pendapat atau mencoba menawarkan sebuah penjelasan. Introversi itu normal, namun segera konsultasikan dengan seorang dokter atau seorang ahli kesehatan jika ini adalah hasil dari suatu kecemasan yang telah mempengaruhi fungsi normal Anda sehari-hari. Jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya.